Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam takdim pada Ustadz Ali Burhan. Salam dari Malang, semoga tetap semangat, tetap menginspirasi semua mahasiswa-mahasiswanya. Saya sendiri merasa kaget dan sedikit terkejut juga ya, karena saya ini bukan dosen jurusan bahasa Arab. Saya dosen jurusan manajemen pendidikan Islam, jadi tidak bisa berbahasa Arab dengan sangat lancar. Mohon maaf ini Ustadz dan mahasiswa yang lain. Tetapi kemudian mungkin nanti akan saya bisa berbagi pengalaman bagaimana kita meskipun dari background yang berbeda namun bisa melakukan penelitian berbahasa Arab. Kebetulan dulu saya juga pernah meneliti di Maroko, di negara Maroko yang berbahasa Arab. Bahasa Arabnya tapi bahasa Arab Darija. Bahasa Arab Darija ini bahasa Arab campuran antara bahasa Arab dengan Perancis ya, orang-orang Berber. Nah, nanti kita akan bahas di situ. Sebelumnya saya tidak akan banyak berbicara tentang materi apa itu karya tulis ilmiah karena sudah banyak di Google ya. Nanti bisa sampai baca sendiri, tapi saya akan lebih banyak berbicara mengenai teknik-teknik secara langsung, secara aplikatif, bagaimana kita mengerjakan sebuah karya tulis ilmiah, baik itu skripsi maupun penelitian hibah bersaing, yang baik itu di Liptab Dimas maupun di organisasi pendonor yang lain. Mungkin dari moderator bisa men-share materi yang dari saya untuk mempermudah pemahaman kita ya. Jadi saya sendiri memang sehari-hari mengajar mata kuliah penelitian dan penulisan di UIN Malang. Jadi memang materinya tidak terlepas dari itu, dan setiap tahun juga alhamdulillah masih ada kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Agama. Saya harapkan dari momentum seperti ini kita bisa saling berkolaborasi ya. Orang menulis itu jangan sendiri-sendiri. Orang menulis itu kalau sendiri-sendiri itu akan berat dan membosankan ya. Oleh karena itu saya sarankan nanti baik itu menulis skripsi maupun menulis penelitian yang lain itu harus berkolaborasi, agar kemudian kalau di saat bosan ada yang mengingatkan, di saat temannya putus asa ada yang mengingatkan, di saat ngetik ada yang mengetikkan, ada yang mengetik agar lebih cepat proses pengerjakannya. Nah, yang membuat kita itu malas mengerjakan skripsi dan karya tulis ilmiah itu karena kita bertarung sendirian, tidak berkawan dengan teman yang lain, sehingga kita kemudian ogah-ogahan. Nah, langsung saja, saya dosen biasa aja di UIN Malang. Langsung aja ke slide nomor 2 ya. Ketika kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, ketika kita dilombakan, yang pertama kali dilihat oleh para reviewer, oleh para juri itu adalah performa tulisan kita. Performa tulisan kita itu dilihat dari struktur tampilan dari tulisan kita ya. Dan struktur yang paling gampang dilihat oleh para reviewer, para juri atau para dosen itu biasanya dilihat dari performa tulisan ya. Performa tulisan bisa dilihat dari yang paling nyolok mata itu literatur yang digunakan, apakah terbaru atau tidak, gemuk atau tidak, dan sebagainya. Coba kita lihat di nomor 3 langsung aja, nggak usah teori. Yang selanjutnya Mbak ya, kita menulis itu menggunakan bahasa highly akademik. Bahasa highly akademik itu artinya bahasa yang setiap kalimat yang digunakan itu mengandung unsur referensi. Nah, itu yang paling penting di sana. Bedanya bahasa dengan non akademik adalah bahasanya tidak ada kutipan. Nah, sehingga kemudian orang tidak tertarik di kalangan akademisi ini. Coba langsung ke slide berikutnya. Saya beri contoh ya, langsung aja. Langsung ke slide berikutnya. Kunci dari menulis itu sebenarnya terletak di latar belakang atau introduction ya. Karena introduction itu adalah pintu orang membaca tulisan kita. Kalau pintunya jelek, orang tidak akan tertarik meneruskan bacaan tulisan kita. Apalagi reviewernya, apalagi kalau sudah tahu tentang masalah yang kita teliti, tentu tidak akan tertarik kalau tidak ada referensinya, tidak ada skemanya, tidak ada. Coba di slide berikutnya Mbak, ini teori-teori ini hanya untuk pemanis saja. Nah, coba dilihat slide. Nah, ini misalnya ya. Nah, selama ini kalau kita nulis itu terlalu bertele-tele di introduction ya. Jadi kalau ngomong penelitian bahasa Arab, cenderung mahasiswa itu ngomongnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang kemudian diselenggarakan dalam kegiatan formal dan formal, itu terlalu bertele-tele ya. Maksudnya kan ingin ngomong tentang bagaimana kondisi umum pendidikan di Indonesia, tapi kalau kemudian itu bertarung di ranah penelitian itu terlalu lama, terlalu lambat gitu kan. Langsung aja bertele, langsung aja straightforward. Kalimat pertama itu langsung tunjukkan bahwa bahasa Arab misalnya itu mendapatkan momentum positif pada saat COVID-19. Nah, beri literatur 2021 lah. Literatur di sana itu menunjukkan bahwa penulis itu sangat up to date dengan literatur yang ada tahun 2021, 2019. Nah, Pak, bagaimana caranya agar kemudian literaturnya 2021, 2020? Nah, ini yang harus kita lakukan dalam mengikuti tren penelitian yang ada di Scopus atau Elsevier atau Web of Science. Nah, pada satu saat nanti kita akan bicarakan itu bagaimana mendapatkan literatur terbaru.
Atau kalau adik-adik ingin tahu literatur terbaru, paling gampang adik bisa lihat di Google Scholar ya. Google Scholar di bagian paling pojok kiri atas itu ada tulisan sejak tahun 2021, sejak tahun 2020. Nah, mainkan di sana. Performa tulisan di kalimat pertama itu penting karena dia sebagai opening statement ya, sebagai kalimat pembuka, sebagai kalimat yang menentukan apakah juri, apakah dosen pembimbing, apakah dosen penguji itu akan melanjutkan nggak kalimat yang akan kita tuliskan selanjutnya. Dan lagi, kalau kemudian kalimat pertama itu begitu menggoda, dan sebaiknya kalau kalimat pertama dalam sebuah penelitian atau karya tulisnya itu berangkat dari fakta literatur atau fakta sosial yang lagi booming. Bisa dari media sosial, bisa dari media online misalnya begitu. Misalnya terbaru terkait dengan isu-isu yang beredar di pendidikan bahasa Arab, misalnya isu terkait dengan kebijakan Kementerian Agama yang tertuang dalam KMA nomor 184 tahun 2019 tentang implementasi kurikulum PBA di madrasah. Nah, di peraturan itu dijelaskan bahwa sekarang orientasi pembelajaran bahasa Arab itu tidak lagi menghafal, tapi pada pendalaman materi, yang itu juga di blended learning kan dengan materi pelajaran yang lain, artinya menjadi satu kesatuan ya, dengan PAI, terutama pendidikan agama Islam misalnya. Ya, misalnya terkait dengan bagaimana kemudian siswa memahami ayat-ayat moderasi beragama. Ayat-ayat moderasi beragama nanti bisa ditinjau dari pendidikan bahasa Arabnya terkait dengan usul nahwu sorobnya, ayat-ayat tadi dikupas nahwu sorobnya maupun makna substantif di balik ayat Al-Quran tadi itu. Nah, isu tentang implementasi kurikulum PBA itu yang harusnya di awal kalimat. Nah, begitu. Atau mungkin ketidaksiapan madrasah menerapkan kurikulum bahasa Arab yang terbaru dari pemerintah itu menjadi isu yang pertama yang dikeluarkan. Sehingga kemudian trennya itu selalu positif kan begitu. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya. Jadi kunci keyword untuk menulis agar kita menang dalam karya tulis ilmiah itu yang pertama harus menemukan fakta sosial atau fakta literatur terbaru. Caranya lihat perkembangannya di Google Scholar. Nah, nanti saya kirim materi bagaimana mendapatkan literatur terbaru di Google Scholar maupun mendownload buku ya, mendownload buku bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia secara gratis di situs-situs yang menyediakan itu. Itu ada literaturnya. Jadi masalah referensi sebenarnya sangat mudah sekali dicari di internet karena ada 42.000 jurnal yang tersedia di seluruh dunia dan setiap hari itu terbit jurnal-jurnal itu, baik membahas tentang masalah pendidikan maupun bahasa Arab atau bahasa yang lain ya, kajian-kajian bahasa yang lain juga banyak. Mari kita lihat slide berikutnya. Langsung aja ke penelitian yang di Maroko misalnya. Slide berikutnya. Nah, ini misalnya ya, ini saya terbatas dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita ingin penelitian di luar negeri, ini penelitian yang didanai oleh Kementerian Agama pada tahun 2016 ya. Kalau saya terbentur nggak bisa bahasa Arab, teman saya nggak paham teori, nggak paham adven, tapi bisa bahasa Arab. Nah, saling mengisi satu dengan yang lain. Teman saya yang lain menguasai tentang masalah pembiayaan, mengatur duit, bendara dan sebagainya. Nah, kita bekerja sama dengan satu tim yang mengerjakan penelitian di dua negara ya, pada saat itu. Salah satunya di Maroko. Nah, ini didanai oleh Kementerian Maroko. Nah, artinya apa? Artinya meskipun saya sendiri tidak bisa berbahasa Arab, tapi saya memberi kontribusi pada metodenya, pada teorinya dan sebagainya. Nah, artinya saling menutupi kelemahan masing-masing ya. Pada saat presentasi ada serangan darat, ada serangan udara. Serangan darat itu mungkin salaman dengan reviewernya, berkata baik dan sebagainya ya, mengucapkan ucapan terima kasih dan sebagainya, mengutip tulisan teori dari para reviewernya. Nah, begitu. Jadi usahakan ketika kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, usahakan tahu siapa kira-kira dewan jurinya, siapa penyelenggaranya, siapa ketua universitasnya. Kenapa? Kita gunakan hasil-hasil karya tulis mereka itu, kita kutip, kita masukkan dalam penelitian kita. Agar apa? Agar ada hubungan batin, agar ada keberpihakan akademik. Nah, begitu. Kan misalnya kalau kita mengutip ya, kemudian pendapat dari juri atau reviewer atau dosen pembimbing kita itu kita kutip dalam karya tulis ilmiah kita atau dalam skripsi kita, mesti kan merasa bangga mereka itu kan. Pasti mereka akan ada sedikit rasa pemihakan, karya saya dikutip oleh mahasiswa ini. Wah, ini menjadi prestasi, saya akan mendukung mahasiswa ini. Nah, jadi membangun perang dalam lomba karya tulis ilmiah itu tidak hanya dari karya tulis ilmiah itu sendiri, tapi juga dari secara emosional mengutip dari karya-karya para jurinya, para reviewernya. Nah, begitu caranya. Sampai sekarang saya gunakan seperti itu. Saya harus mengetahui siapa reviewernya atau menebak reviewernya ahlinya siapa, atau kalau kamu mengerjakan skripsi, dosen pengujinya ini yang ahli dalam bidang kitabah siapa. Wah, saya kutip karya-karyanya beliau. Agar kemudian beliau respect terhadap skripsi saya. Kalau
Kalau ustadznya itu ahli qiraah atau ahli media pembelajaran, nah, CV saya tentang media pembelajaran, saya kutip lah karya-karya mereka. Nah, bagaimana kita tahu mereka itu menulis di apa aja materinya? Kita lihat di Google Scholar. Ketik aja namanya ustadz yang kita akan kutip, ketik di Google Scholar nanti akan muncul, atau Google Cendekia. Ya. Kalau masih belum tahu, nanti saya kirimkan materi terkait dengan ini. Ya. Selanjutnya Mas atau Mbak ini ya. Satu tekniknya pertama harus mengetahui peta persaingannya seperti apa. Nah, kadang-kadang penelitian yang besar itu juga orang-orang banyak yang menghindar karena takut tidak lolos karena kendala bahasanya dan sebagainya. Seperti penelitian di Maroko ini yang paling berat adalah LOE ya, Letter of Acceptance. Jadi harus memiliki seorang guide di luar negeri yang akan memandu penelitian kita. Salah satu yang syarat yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama ya. Nah, keuntungan ikut organisasi adalah kita punya jaringan atau koneksi orang-orang di luar negeri ya. Misalnya saya sendiri, kami berempat dalam penelitian ini memanfaatkan jaringan NU ya, sebagai LO-nya Letter of Acceptance. Kebetulan di sana ada pengurus NU yang kemudian menjadi mahasiswa di Universitas Hasan Sani II di Rabat, Maroko. Nah, itu yang kemudian menyelesaikan masalah LOE-nya. Nah, akhirnya kita dapat LOE-nya dari sana ya. Sehingga dia jadi mitra penghubung begitu. Nah, itulah pentingnya organisasi itu. Ketika pintu satu tertutup, kita mengajukan sebuah penelitian, maka masih banyak pintu lain yang bisa kita masuki. Salah satunya dari hubungan organisasi. Kebetulan ini hubungan, kalau saya di Ormas NU ini, kemudian masuklah di sana di Universitas Hasan Sani II ya. Selanjutnya Mbak, slide berikutnya. Nah, contohnya misalnya, nah ini ya, kalau nulis itu tidak terlalu bertele-tele kalau memang persaingan ya, karya itu ilmiah. Maksimal 10 baris per paragraf 10 baris. Kalau kurang dari 10 baris berarti masih banyak ide-ide yang sampai simpen, yang belum sampai keluarkan. Nah, jadi konstruksi kalimat di setiap paragraf itu kalau kemudian 10 berarti cara berpikirnya sistematis. Nah, kalau ada tulisan satu halaman, 2 paragraf, 1 gemuk, 1 tipis, nah berarti itu dia tidak sistematis gitu kan. Berarti cara berpikirnya masih kalang kabut. Nah, karena kira-kira begitulah reviewer menilai gitu kan ya. Nah, kalau lebih dari 10 baris, ya, lebih dari 10 baris berarti sampai sudah mulai bertele-tele dalam menulis. Ya. Dan itu tidak disukai oleh para reviewer ya. Harus segera mengakhiri tulisannya. Kenapa? Ya nanti akan menjemukan, nanti akan membuat mood dari reviewernya atau dari dosen kita itu menjadi tidak semangat. Nah, itu menjadi poin yang tidak yang merugikan kita kan begitu ya. Nah, apalagi kalau kemudian literatur yang kita bangun itu di satu halaman ada 10. Nah, wah itu keren banget itu. Nah, kadang-kadang kalau skripsi itu mahasiswa biasanya kan cuma 1-2 itu mengalami kemiskinan literatur ya. Atau jarang ke perpustakaan. Jarang baca buku kan begitu ya. Ini penting sekali performa tulisannya itu. Kalau performa tulisannya literaturnya cuma 2-1 dan itu literaturnya kan 2015, 2010. Wah, ini berarti dia mengalami kemiskinan literatur. Nah, oleh karena itu usahakan nanti setiap paragraf itu ada 10 literatur, ada tekniknya. Selanjutnya Mas, langsung dulu ya. Jadi lanjut slide berikutnya. Nah, apa saja isi dari latar belakang itu? Di samping satu menjelaskan fenomena fakta sosial yang akan kita teliti, kasusnya apa, akar masalahnya apa. Selanjutnya di latar belakang itu adalah menceritakan kecenderungan dari masalah yang kita teliti itu di kalangan para ahli sampai di mana. Nah, mungkin pada slide berikutnya Mas, biar lebih enak. Pak dengar ini suaranya ini. Jadi latar belakangnya harus menyebutkan kecenderungan. Misalnya kalau kita meneliti tentang media pembelajaran bahasa Arab berbasis Android, nah kita sebutkan kecenderungan di antara para ahli media pembelajaran bahasa Arab berbasis Android di kalangan para ahli terkategori menjadi 3, misalnya begitu ya. 1 berbasis internet, 2 berbasis blended learning, 3 berbasis konvensional tatap muka dan blended learning tadi. Penelitian ini mencoba mengevaluasi dan menindaklanjuti dari temuan para ahli tadi, artinya begitu. Jadi harus bisa menjelaskan knowledge gap atau kekurangan studi yang ada selama ini. Nah, itu bisa kita tulis dengan melanjutkan kajian yang sudah ada, mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab yang lebih baik, yang lebih efektif, lebih efisien, atau kemudian menolak keseluruhan karena kita nggak sepakat dengan hasil sebelumnya. Mengkritisi juga boleh, mengevaluasi media pembelajaran yang dinilai kurang interaktif, kurang demokratis, kurang melahirkan kreativitas
berbahasa asing di kalangan siswa. Itu misalnya nanti latar belakang itu bisa juga menjelaskan knowledge gap atau kekurangan dari studi yang ada. Mungkin bisa materi selanjutnya biar untuk lebih mudah menjelaskannya. Selanjutnya. Nah, di samping itu, di samping kita juga harus mengerti dari karakter tulisan kita, yang paling penting lagi adalah setiap tulisan kita harus menyesuaikan dengan visi dan misi lembaga yang mendanai ya, atau yang membiayai. Nah, nanti kalau kita mengirim karya tulis ilmiah yang diselenggarakan pada Kementerian Agama, kita harus tahu visi dan misi dari penyelenggaraan karya tulis ilmiah yang diselenggarakan Kemenag ini apa. Nah, misalnya sekarang kan isunya terkait dengan mencoba mengurangi radikalisme agama atau menguatkan, mempromosikan moderasi beragama di kalangan umat Islam. Nah, maka isu-isu itu yang kemudian kita angkat, isu-isu moderasi beragama. Meskipun itu dari pendidikan bahasa Arab, kita cari titik temunya ya. Jadi misalnya kalau kemudian kita kaitkan moderasi beragama dengan pembelajaran pendidikan bahasa Arabnya, nah, itu bisa kita cari titik temunya pada proses penafsiran dan penerjemahan bahasa Arab, proses penerjemahan ayat-ayat Al-Quran bertema moderasi beragama dalam perspektif bahasa Arab. Nah, jadi begitu. Jadi pembelajaran bahasa Arab bermaterikan Al-Quran tematik moderasi beragama. Nah, sehingga kemudian ini sinkron antara keinginan penyelenggara dengan output yang dihasilkan. Kan nggak mungkin kita itu menyelenggarakan acara kegiatan yang kemudian dari kegiatan itu tidak sinkron dengan hasilnya. Nah, oleh karena itu saya juga dulu pernah meneliti di Sampurna, di 3 provinsi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, itu meneliti tentang analisis stakeholder rokok Sampurna di pondok pesantren. Ya. Kalau di Sampurna itu yang disasar bukan kegiatan ilmiah, tapi bagaimana penelitian kita itu bisa meningkatkan omset penjualan rokok di pondok pesantren. Nah, perdebatannya bukan perdebatan ilmiah, tapi bagaimana teknis agar rokok itu bisa disenangi dan meningkatkan omset. Nah, maka kita menggunakan analisis stakeholder, siapa yang didekati, siapa yang dijauhi, siapa yang kemudian diarahkan kegiatannya dan sebagainya. Nah, ini kan tentunya berbeda dengan paradigma penelitian di akademik maupun di perusahaan rokok seperti itu. Ini didanai 300 juta. Ya. Oleh karena itu, maka tips pertama untuk bisa memenangkan persaingan karya tulis ilmiah dari pengalaman saya itu mengetahui dulu visi dan misi penyelenggaranya siapa yang mendanai. Kalau sudah ditahu siapa yang mendanai, karya-karya apa saja yang dari orang yang mendanai itu, profilnya seperti apa. Nanti semua karyanya, semua jejak keilmuannya kita jadikan referensi dalam karya tulis ilmiah. Nah, sehingga kemudian mereka menjadi tersanjung dengan tulisan kita. Nah, di level performa tulisannya seperti itu, di level substansi tulisannya kita perkaya dengan literatur terbaru. Sehingga strateginya itu kuat, di luar kuat, di dalam kuat. Nah, dengan seperti itu persentase kemenangan atau kesuksesan dari karya tulis ilmiah kita itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan pesaing yang lain. Nah, pesaing-pesaing yang lain dalam strategi pemenangan karya tulis ilmiah itu cenderung tidak mempertimbangkan faktor X ini. Mereka hanya satu kekuatan saja, yaitu kekuatan akademik. Padahal sebenarnya kekuatan non akademik seperti ini juga penting, gitu kan? Untuk membangun emosional keterikatan batin antara peneliti dengan pihak jurinya maupun pihak lembaganya. Paling tidak ketika kita kemudian nanti itu gagal sekalipun, kita dikenal mempunyai reputasi sebagai fans clubnya, sebagai penggemarnya, sebagai satu lini keilmuan yang sevisi dengan mereka. Pada tahun berikutnya ini kita bisa akan direkomendasikan seperti itu, direkomendasikan untuk diterima. Nah, itu pernah saya alami juga seperti itu ketika pertama kali meneliti di Balitbang Kemenag Pusat ya. Pada waktu itu menggunakan bendera LTN. Karena kita ini pemain pemula, maka saya menelitinya juga hanya mengandalkan proses tulisan saja, proposal itu tadi, keilmuan maupun dari format tulisan dan sebagainya. Nah, ternyata pada tahun pertama tidak maksimal. Pada tahun kedua saya menggunakan berbagai macam strategi, baik itu tulisan, santri, kemudian mengutip pendapat para reviewernya, karena sudah tahu pada tahun sebelumnya kan reviewnya orang-orang ini paling nggak jauh beda dengan orang tahun-tahun sesudahnya kan. Nah, ada juri yang langganan kan di setiap event itu. Nah, makanya kita harus mengetahui tren orang itu nulisnya apa, kita jadikan di referensi kita. Nah, kayak itu. Sehingga kemudian kuat ini ya. Nah, selanjutnya Mas, ini tentang originalitas penelitian. Jadi yang menjadi bingung adalah menjelaskan apa sih kelebihan penelitian kita dibandingkan dengan penelitian orang lain, dibandingkan dengan kajian-kajian terdahulu. Nah, ini kan kadang-kadang sering bingung. Nah, sebenarnya untuk mendeskripsikan tentang posisi penelitian kita dibandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain itu banyak. Kalau kita baca jurnal Scopus,
atau Elsevier dan itu sangat mudah diakses, mungkin bagi sampean ya, kok jurnal Scopus Pak kok berbahasa Inggris, ini kan kesulitan bagi kita semua. Ini ada triknya, bagaimana kita menerjemahkan satu jurnal, bukan satu seperti Google Translate, tapi satu jurnal itu langsung dalam 2-3 menit langsung diterjemahkan 20 halaman jurnal itu semua. Itu ada tekniknya. Nah, kita belajarnya dari sana. Mengapa? Kita belajar dari Scopus, dari Elsevier, dari jurnal-jurnal yang internasional yang bereputasi tinggi, agar ketularan kecerdasan orang-orang hebat ini, gitu. Agar kita, cara berpikir kita itu sama dengan orang-orang ini, agar cara kita menulis kita itu memiliki kesamaan dengan orang-orang hebat-hebat ini. Nah, guru-guru kita itu ya orang-orang hebat di Scopus ya, baik yang ilmu sosial, ilmu agama maupun ilmu bahasa ya. Nah, kalau kita lihat di Scopus, tren penulisan originalitas penelitian atau penelitian terdahulu itu macam-macam. Bisa mengevaluasi dari kajian yang ada, bisa melanjutkan lebih baik dari penelitian sebelumnya, bisa menambah wawasan yang lebih up to date, lebih aktual, bisa menolak secara sebagian, bisa menolak keseluruhan dari proses penelitian yang sudah ada, bisa pembelaan investigasi juga bisa. Jadi penelitian itu di samping ada yang mendeskripsikan, juga ada yang kemudian mengadas bahkan sampai pembelaan. Nah, ini dari mazhab positivistik menjadi mazhab kritis pembelaan, ya, pembelaan kasus melalui jalur penelitian. Nah, itu juga bisa dilakukan dan itu sah dalam penelitian, gitu kan. Nah, ini misalnya penelitian terbaru saya yang diterima Kementerian Agama tahun 2021 itu kan tentang kajian budaya literasi di pondok pesantren. Nah, itu apa nilai kebaruan atau novelty-nya? Nah, saya menawarkan ini nilai novelty-nya adalah melanjutkan tentang pengayaan isu-isu dalam bidang literasi digital di kalangan pondok pesantren yang masih minim dilakukan banyak orang. Nah, saya melanjutkan diskusi, juga merespon kesiapan dari pondok pesantren menyikapi adanya gerakan-gerakan literasi yang bersifat lokal. Nah, seperti itu. Jadi penelitian baik itu, ini rumusnya, tidak berangkat dari ketidaktahuan, tapi berangkat dari keraguan-raguan. Seringkali kita menulis itu kan untuk mengetahui ini untuk mengetahui lah. Ini kalau menulis tujuan penelitiannya untuk mengetahui, itu berarti pemula, karena berangkat dari ketidaktahuan. Nah, level yang lebih baik lagi apa? Bisa memahami lebih dalam, menganalisis, bahkan menginvestigasi. Nah, jadi ada dosisnya, ada tingkatannya. Dalam menulis kita tujuan penelitian itu ada tingkatannya. Nah, ini penting, ini juga poin-poin yang bisa menambah bobot dari karya tulis ilmiah kita. Seringkali itu. Nah, kalau S1 memang skripsi, deskripsi untuk mengetahui, ya, mendeskripsikan itu bercerita. S2 itu pengembangan teori, nanti memahami lebih jauh, memahami lebih dalam, menganalisis dan menginvestigasi. Nah, kalau S3 apa? Menemukan teori, nah, menciptakan kreativitas dalam bidang tertentu, membentuk kecerdasan baru dalam bidang pengembangan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu aja dulu sebagai pengantar, karena saya kalau memberikan ceramah itu tidak menarik. Jadi saya lebih suka diskusi dan interaktif dengan kawan-kawan dari sahabat-sahabat dari IAIN Pekalongan. Daripada saya ngomong banyak, saya juga tidak begitu menarik. Saya rasa itu untuk kalimat pembuka dari diskusi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Angga Administrasi atas paparannya yang begitu menarik, yaitu tentang karya tulis ini. Karena tadi Bapak Angga Administrasi ini kita dengan diskusi, nah jadi kita akan buka sesi tanya jawab sesi pertama. Kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi ada yang mau ditanyakan mengenai tadi karya tulis ilmiah yang dalam menuliskan karya ilmiah harus ada nilai kasusnya, terus dalam menulis karya ilmiah tidak perlu bertanda-tanda juga ya? Iya, benar. Menulis kasusnya, ya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Oke, monggo. Perkenalkan, nama saya Laila Nuraini. Saya dari IAIN Pekalongan, jurusan TPA. Izin bertanya, apa saran untuk kedepannya yang bisa diberikan kepada penulis jika mengambil atau melanjutkan topik penelitian yang sama? Ya. Good question. Langsung dijawab di anu. Langsung dijawab dikumpulkan. Oke, siap.
Oke. Ya.